Welcome Revolution. Halo cuy, sudah pada mandi belum? Red Rubber kembali dengan artikel manifesto visual berakar idealis dengan kejut propagila dan selamat menonton. Selama dekade terakhir, teori kepanikan moral telah mempengaruhi pergeseran paradigma dalam konstruksi sosial menyimpang, tanpa perdebatan nyata tentang kelangsungan hidupnya. Artikel ini mengangkat pertanyaan kunci tentang perspektif dengan menawarkan kritik pertama dari studi kasus manifest subkultur pemuda Inggris yang paradigma. Ketika dianalisis dalam konteks kritik kontemporer vandalisme, mods dan rocker tidak pernah membenarkan kriteria asli, tapi yang terjadi sebuah kepanikan moral disebabkan oleh masuknya geng-geng muda yang keren secara tiba-tiba. Pada akhir 1950-an, kemakmuran baru melihat peningkatan kekayaan Inggris dan banyak dari anak-anak memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri untuk pertama kalinya. Remaja itu lahir dan mereka mulai menginjak kaki kecil kolektif mereka dan mengembangkan identitas baru dengan subbudaya yang unik bagi mereka. Rocker adalah geng proto-bakers, mereka memisahkan diri dari masyarakat, terikat oleh aturan dan ritual mereka sendiri, dan biasanya hanya bertarung dengan rocker saingan. Meskipun dianggap berbahaya, sering disebut oleh pers sebagai Wild Ones. Dengan tribute jaket, enamel, bordir dan boots sebagai identitas mereka melambangkan fantasi macho tentang kebebasan dan kecerobohan yang kebanyakan The Rockers juga memiliki daya tarik tambahan untuk semakin berkelas. Mods pertama kali muncul sekitar tahun 1958. Di sisi lain, mods adalah memiliki ambisius, cerdik secara politik, tidak mau menerima jawaban tidak. The Mods mengadopsi garis-garis yang tajam dari ahli gaya Italia dengan setelan kotak potong yang apik serta denim yang tak murah, dan minat mereka untuk terlihat baik dan mengenakan pakaian yang tepat. Menjadi sadar mode bukanlah atribut yang secara tradisional dianggap sebagai atribut maskulin. Untuk generasi yang lebih tua, mods adalah wajah masa depan yang menjulang secara universal. Budaya mods yang berkembang di awal 60-an, didasarkan pada pakaian kontinental, skuter Vespa dan Lambretta Italia, serta musik soul dan jazz di eranya.
Mods vs Rockers. Pertempuran pantai yang mengguncang Inggris pada musim semi tahun 1964, mengubah pantai menjadi medan pertarungan fisik. Persaingan yang membara antara kelompok-kelompok tersebut mencapai titik nyala ketika mereka bentrok berulang kali di dermaga tepi laut. Di kawasan pejalan kaki menjadi tempat pertarungan, di mana seorang lelaki tua jatuh ke tanah, terjebak di tengah pertarungan jalanan antara Mods dan Rocker. Surat kabar menggambarkan bentrokan Mods dan Rockers sebagai proporsi bencana, dan Mods berlabel dan Rocker sebagai kutu. Editorial surat kabar mengipasi api histeria pertempuran kedua kubu. Seperti editorial Birmingham Post pada Mei tahun 1964, yang memperingatkan bahwa Mods dan Rockers adalah musuh internal di Inggris yang akan membawa disintegrasi karakter bangsa. Majalah Police Review berpendapat bahwa para Mods dan Rockers yang mengaku kurang menghormati hukum dan ketertiban dapat menyebabkan kekerasan melonjak dan berkobar seperti kebakaran hutan, bahwa media Inggris mengubah subkultur Mod menjadi simbol negatif status berandalan dan menyimpang. Dan Rockers menjadi amplifikasi kasus penyimpangan dalam proses yang biasa dilakukan oleh media massa, di mana keseriusan perilaku menyimpang lebih ditekankan. Tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran dan minat yang lebih besar pada penyimpangan yang menghasilkan lebih banyak lagi penyimpangan. Diduga bahwa media menggunakan wawancara palsu dengan Rockers, yang diduga seperti Mick the Wild One, mengarang isu jarak tempuh dari insiden yang tidak terkait dengan kekerasan Mods Rockers. Ketika media pers kehabisan bahan tentang perkelahian nyata untuk dilaporkan, surat kabar menerbitkan berita utama yang menipu dengan judul kekerasan. Bahkan artikel tersebut melaporkan bahwa tidak ada kekerasan sama sekali dan padahal tidak ada pertempuran Mods dan Rockers lagi. Sejarah Mods dan Rockers menjadikan subkultur generasi era sekarang menjadi sebuah sisi lain seperti hobi yang dikendarai peminat motor skuter klasik sebagai sandaran yang bernilai antik dan keren.